Salam Eating News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang di awal wabah global epidemi virus komunis Tiongkok, Afrika mengalami wabah belalang terburuk dalam 70 tahun. Namun gelombang pertama pasukan belalang tidak berhenti untuk waktu yang lama. Sejak bulan April, pasukan belalang datang lagi skalanya 20 kali lebih besar dari gelombang pertama. Negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan menghadapi gelombang invasi baru. Simak berita selengkapnya. Menurut laporan USA Today pada tanggal 11 April, dari akhir tahun lalu hingga Februari hingga Maret tahun ini, wabah belalang terburuk Afrika dalam 70 tahun meletus, diantaranya melanda Kenya, Somalia, Ethiopia, yang merupakan negara yang paling parah terkena dampaknya. Tempat yang dilalui belalang gurun di Afrika ini hampir tidak ada rumput yang tersisa. Menurut laporan, dipengaruhi oleh epidemi, banyak negara di Afrika Timur bahkan mengalami kesulitan mengimpor pestisida dan masyarakat setempat tidak dapat mengusir serangga karena lockdown yang semakin memperburuk risiko pasokan makanan di Afrika. Berita selanjutnya, gelombang kedua wabah belalang sangat mengejutkan. Laporan itu mengatakan bahwa mulai bulan April, banyak negara di Afrika Timur menghadapi gelombang kedua pasukan belalang. Miliaran larva belalang mengalir dari tempat berkembangbiakan Somalia untuk mencari vegetasi segar yang tumbuh selama musim hujan. Itu membawa puluhan juta orang yang sudah miskin di Afrika ke dalam krisis. Di Laikipia, daerah pertanian terbesar di Kenya tempat serangan belalang paling parah, petani setempat mengatakan bahwa mereka kewalahan oleh perang melawan epidemi di seluruh dunia. Orang-orang telah melupakan belalang, tetapi ini adalah masalah nyata yang kami hadapi, kata petani Uganda Abket. Abket menambahkan dengan mengatakan kepada Associated Press pada tanggal 11 April, semua orang berbicara tentang wabah belalang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa belalang lebih dahsyat daripada epidemi. Abket tinggal di sebuah desa di perbatasan Kenya. Di masa sebelumnya kalau ada serbuan belalang, penduduk desa biasa merobohkan pot, menggunakan peluit, atau melempar batu untuk mengusir belalang. Namun karena wabah, mereka dilarang pergi keluar rumah dan tidak mampu mengusir belalang. Berita selanjutnya, jumlah kawanan serangga belum pernah terjadi sebelumnya. Pusat Prediksi dan Aplikasi Iklim Nairobi, Kenya mengatakan pada tanggal 11 April lalu bahwa gelombang kedua pasukan belalang yang telah menginvasi Afrika Timur belum pernah terjadi sebelumnya. Muajiti, seorang analis informasi satelit di pusat mengatakan bahwa gelombang kedua belalang berbeda dari gelombang belalang sebelumnya dan komunitasnya belalang masa puber berkembang menjadi belalang dewasa, makan lebih banyak daripada rata-rata belalang dewasa. Kementerian Pertanian Ethiopia mengatakan bahwa 6 juta orang di negara itu tinggal di daerah yang epidemi paling parah dan larva belalang berkembang pesat di daerah penghasil biji-bijian utama mereka. Menteri Pertanian Ethiopia mengatakan bahwa ia saat ini sedang berupaya mengerahkan 6 helikopter untuk menahan wabah belalang yang mungkin berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Wabah ini sekitar 20 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Tetapi beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa jumlah belalang dalam gelombang kedua dan ketiga akan 400 kali lipat dari gelombang pertama. Kemanapun pasukan belalang pergi, hampir tidak ada rumput yang tumbuh. Pasukan belalang itu dalam sehari memakan puluhan ribu makanan orang. Salah satu karakteristik utama dari belalang adalah mereka bereproduksi dengan sangat cepat, umurnya umumnya 3 bulan, telur menetas setelah 2 minggu, dan larva dapat muncul menjadi dewasa dalam waktu sekitar 6 minggu. Mereka akan dewasa dan bersiap untuk bertelur di bulan berikutnya. Oleh karena itu, satu putaran dapat meletus setiap beberapa bulan. Jika tidak dikontrol, skalanya akan semakin besar dan faktor amplifikasi induk dapat mencapai 16 hingga 20 kali. Sebelumnya, media Amerika Serikat juga melaporkan bahwa gelombang pertama pasukan belalang adalah sekitar 400 miliar ekor, sama seperti 186 kapal induk berbobot 100.000 ton terbang di atas kepala mereka. Tempat yang dilalui rumput akan musnah. Ini adalah krisis besar.
Saat ini Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO memberikan dukungan untuk pemantauan bencana dan pekerjaan penyemprotan udara dan tanah di 10 negara yang terkena dampak. Sejak awal tahun, mereka telah menyemprotkan 240.000 hektar kawasan itu dengan pestisida kimia atau biologi dan dilatih. Ada 740 profesional bekerja di lapangan untuk mengendalikan belalang. Berita selanjutnya, wabah belalang mengancam akan membuat puluhan juta orang kelaparan. FAO mengeluarkan pernyataan pada tanggal 10 April lalu bahwa mengingat fakta hampir 20 juta orang di negara-negara yang terkena dampak di Afrika Timur sudah menghadapi kerawanan pangan yang parah, jika mereka tidak dapat secara efektif mengekang bencana belalang, itu akan membawa ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian regional yang dapat menyebabkan perpindahan banyak orang dan ketegangan regional. Situs web Kuarsa Amerika Serikat mengatakan pada tanggal 11 April bahwa gelombang pertama wabah belalang telah menghancurkan 30% padang rumput Kenya. Jika wabah belalang tidak dapat diatasi secara efektif, pada bulan Juni seluruh populasi Afrika Timur yang menghadapi masalah keamanan pangan berdasarkan 20 juta orang akan meningkat menjadi 50 juta orang. Saat ini FAO telah meningkatkan daya untuk penggalangan dana dalam menangani bencana belalang gurun menjadi 153 juta US dollar dan telah berkomitmen atau menerima 111 juta US dollar. Setidaknya ada 5 wabah belalang berskala besar dalam sejarah manusia yang terakhir meletus dari tahun 1987 hingga 1989. Saat ini wabah belalang mulai melonjak sejak tahun 2003 hingga 2005, iklim lembab di tahun 2019 menyebabkan wabah belalang lagi. Berita selanjutnya, jumlah belalang melonjak 64 juta kali dalam setahun. Menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, jumlah belalang di Afrika meroket 64 juta kali dalam setahun. Gelombang pertama wabah belalang telah menyebabkan 19 juta orang di Afrika menghadapi krisis kekurangan pangan yang tinggi. Pasukan belalang tidak hanya bermigrasi dengan cepat, tetapi juga mengonsumsi makanan dalam jumlah besar. Mereka dapat bergerak 150 km sehari. Kawanan belalang yang luasnya mencapai 1 km persegi dapat memakan 35.000 ransum manusia sehari. Ini disebut pemanen makanan keliling yang menyeramkan. Washington Post pernah mengatakan bahwa belalang pertama yang menyerbu Afrika Timur tampak seperti asap yang mengepul dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk terkenal dalam Alkitab ini memenuhi langit seperti awan. Pasukan belalang itu berangkat dari Afrika menuju ke timur, mendatangkan malapetaka pada lebih dari selusin negara. Setelah melintasi India dan Iran sebelumnya, belalang sedang menyerbu Tiongkok. Biro Hutan dan Rumput Komunis Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan darurat pada 2 Maret lalu yang menyatakan bahwa wabah belalang mungkin telah memasuki Tiongkok melalui 3 rute dengan musim hujan, yakni dari Pakistan ke Tibet, dari Myanmar ke Yunnan, dan dari Kazakhstan ke Xinjiang. Saat ini epidemi pneumonia virus komunis Tiongkok telah berkecamuk di Tiongkok selama lebih dari 3 bulan dan demam babi Afrika, flu burung, Spodoptera frugiverda, belalang, dan hama epidemi lainnya terus berlanjut. Begitu pasukan belalang memasuki Tiongkok, maka akan berpotensi mengganggu keseimbangan ekologis yang akan menjadi krisis besar lainnya.